Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang masalah yang beberapa hari terakhir ini lagi rame. Lagi rame di sosial media terkait gaji 5 juta per bulan yang kena pajak. Sekarang jadi konteks di medianya tuh kalau kita baca beberapa hari terakhir ini, dari judulnya istilahnya apa ya, ada beberapa berita yang kalau kita nggak baca bisa jadi mispersepsi gitu. Jadi sehingga akan banyak menimbulkan komentar-komentar yang uh, kurang pas atau mispersepsi kalau kita nggak baca isinya gitu. Jadi seperti judul yang saya caps lock ya, gaji 5 juta sekarang jadi kena pajak, emang sebelumnya gimana gitu ya, sama aturan lapisan tarif baru katanya memberikan keringanan. Nah, baik. Nah, sebelum ke berita dan komentar-komentar yang pedas gitu ya, saya akan menjelaskan mungkin yang menurut saya perlu dijelaskan ya, atau istilahnya dasarnya lah. Nah, jadi sebelum ada rame yang seperti sekarang ini, sebenarnya ada namanya Undang-Undang HPP. Nah, Undang-Undang HPP ini diundangkan sejak 29 Oktober 2021, disahkan dari RUU HPP menjadi Undang-Undang HPP oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021. Nah, salah satunya dari sekian banyak aturan itu adalah klaster PPH. Dan di dalam klaster PPH ini ada yang mengatur lapisan tarif. Dan lapisan tarif ini berlaku sejak Januari 2022. Nah, ini gambarnya ya. Jadi yang atas itu berdasarkan UU PPH sebelum Undang-Undang HPP sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. 50 sampai dengan 250 tarifnya 15%. 250 sampai 500 25% dan lebih dari 500 30%, menjadi sampai dengan 60 juta itu 5%. 60 sampai 250 15%. 250 sampai 500 juta 25%, 500 sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar 35%. Ada 4 yang berbold ya, perubahannya nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebenarnya berlaku sejak Januari 2022. Dan sekarang Januari 2023 gitu ya. Itu artinya sudah setahun lapisan tarif ini digunakan sebagai dasar pemotongan pajak 21 per bulan karyawan gitu ya. Yang setelah dilakukan perhitungan dan baru nanti penghasilan kena pajaknya dikalikan tarif yang lapisan terbaru. Sudah setahun itu. Dan di bulan Januari ini yang sudah mulai laporan SPT tahunan, ternyata ada berita bahwa lapisan tarif ini malah bukan meringankan tapi malah menjadikan beban gitu. Nanti kita lihat komentar-komentarnya. Dan gaji 5 juta sekarang kena pajak gitu. Lantas sebelumnya gimana sih? Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi gitu ya. Nah, kalau menurut kami ini adalah terjadi mispersepsi dari sebagian kecil orang yang menganggap jika gaji 5 juta sekarang kena pajak, seolah-olah sebelumnya nggak kena, sekarang menjadi kena gitu ya. Dan ada yang menilai perubahan lapisan tarif itu memberatkan. Nah, baik, mari kita kaji ya. Sebelumnya gaji 5 juta gimana sih pajaknya, setelahnya juga gimana, terus peraturan yang lapisan ini meringankan atau memberatkan atau sama aja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, ini dimulai dari, ini saya ambil dari Big Alpha ya. Kenapa menjadi ramai? Jadi ada banyak berita. Nah, salah tiganya, ini saya bacain judulnya ya. Resmi berlaku ini tarif pajak penghasilan terbaru 2023. Gaji 5 juta bayar pajak. Wah, ini kalau nggak baca lebih dalam, diteliti gitu ya, beritanya benar atau enggak gitu, ya sudah paham ya arahnya akan kemana. Terus karyawan gaji minimal 5 juta kini kena PPh 5%. Kini kena. Berarti sebelumnya kalau misalkan kita simpulkan dari berita ini, seolah-olah kalau kita baca judulnya doang, berarti sebelumnya nggak kena, sekarang kena gitu kan. Terus yang ketiga, Sri Mulyani terapkan aturan gaji 5 juta kena pajak 5%, cek simulasinya. Oke, nah kemudian netizen gitu, beberapa dari sekian banyak komentar itu komen gaji di bawah UMR sering nggak cukup buat hidup, ini naik dikit ke 5 juta malah potongannya gede banget 5%, rakyat disuruh makin miskin apa gimana sih gitu. Terus karyawan toko yang gajinya 5 juta ada potongan gaji yang namanya bayar barang hilang di toko bisa ratusan ribu, mau dipotong 5%.
Nah, dan seterusnya ya. Yang ada beberapa yang komentar kurang pantas gitu ya, ada yang disampaikan secara pantas, tapi tetap letak permasalahannya harusnya dibaca dulu. Setelah dibaca, kalaupun benar kita kaji lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, itu yang menjadi dasar. Jadi asumsi yang beredar oleh sebagian kecil ya, saya bilang orang itu menganggap bahwa gaji 5 juta itu langsung dikalikan lapisan tarif 5%. Berarti bayar 250.000 per bulan. Wow, 5 juta, 250.000 per bulan, berarti kalau setahun 2 juta setengah, 3 juta. Berarti sisa 2 juta dong. Waduh, gaji 5 juta, sorry, gaji 5 juta dipotong sebulan 250.000, 5% langsung dari 5 juta. Salah ya, bukan begini caranya ya. Gaji 250 berarti setahunnya 3 juta. Oh, salah ya. Jadi caranya bukan begini. Nah, yang benar. Nah, sebelum ke yang benar, saya akan mencoba membahas tentang penghitungan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap di Per 16 tahun 2016. Ini sebelum Undang-Undang HPP ya. Untuk yang gajinya kalau di sini 5.750. Jadi Reto pada tahun 2016 itu memperoleh gaji sebulan 5.750.000, membayar. Nah, biasanya kan ada iuran pensiun dan belum punya anak pada Januari, penghasilan Reto hanya dari gaji. Perhitungan PPh 21-nya adalah sebagai berikut. Nah, jadi dalam perhitungan PPh 21 itu nggak langsung dikalikan tarif ya, kayak tadi. Misal gajinya 5.750.000. Ada namanya pengurangan. Nah, salah satunya adalah biaya jabatan. 5% dikali gajinya, hasilnya 287.500. Kemudian tadi ada iuran pensiun juga ternyata mengurangi gaji tadi. Dan ini teman-teman bendahara pasti sudah biasa ya. Nah, setelah dikurangi pengurangan, hasil penghasilan neto sebulannya 526.500. Nah, setelah itu, ini kemudian disetahunkan, dikali 12. 526.500 dikalikan 12, sehingga penghasilan neto setahunnya 63.150.000, 63.150.000. Nah, dan ini dikurangi lagi PTKP. Nah, PTKP ini tergantung kondisi kita nih, apakah kita masih belum menikah dan belum punya tanggungan, atau sudah menikah dan belum punya tanggungan, atau sudah menikah dan punya tanggungan. Tergantung status kita. Nah, di sini dicontoh, Reto sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan. Nah, untuk kalau belum menikah itu kan 54 juta nih. Karena ada penambahan status, sudah menikah tambah 4,5 juta, PTKP-nya menjadi 58.500.000. Nah, sehingga penghasilan itu setahun tadi dikurangi dengan PTKP 58.500.000, penghasilan kena pajaknya 4.650.000. Ini yang baru dikalikan 5%. Gitu. Kenapa dikalikan 5%? Karena masih masuk ke lapisan tarif yang pertama. Sebelum Undang-Undang HPP, lapisan tarif pertama itu sampai dengan 50 juta. Dan 4.650 ini masuk ke lapisan tarif itu. Sehingga pajaknya 5% dikali 4.650.000 adalah 232.500. Nah, ini belum selesai. Karena kita mau menghitung pajak di bulan Januari, 232.500-nya dibagi 12, sehingga yang dibayarkan PPh 21 untuk Reto di bulan Januari adalah sebesar Rp19.375. Ya, untuk yang gajinya ini bukan 5 juta loh ya, ini hampir 6 juta. 5.750.000 itu per bulannya 19.000. Seperti tadi yang di sini 250.000 per bulan, salah ya gitu. Ini sebelum Undang-Undang HPP. Nah, untuk lebih mematangkan lagi ada contoh kita buat ya. Ini misal tadi hitung-hitungannya sama. Penghasilan neto sebulannya setelah dikurangi pengurangan-pengurangan ya 5.26.500 sama. Yang beda adalah misalkan ada pertanyaan kalau PTKP-nya beda. Misalkan di sini K1, saya tulis K1 ini menikah dengan satu tanggungan. Nah, kenapa 63? Nah, tadi kan dijelaskan ketika PTKP diri sendiri 54 juta, ada penambahan status menikah, tambah 4,5 juta, berarti 58,5 juta. Ada tambahan anak satu lagi, tambah 4,5, jadi 63 juta. Sehingga penghasilan kena pajak setahun atau PKP, penghasilan kena pajak setahun, ini saya panjangin aja ya. Penghasilan kena pajak setahun atau PKP adalah Rp150.000. Nah,
Sehingga PPh terutangnya nih, kalau ternyata tadi retonya punya anak satu ya, setelah PPh terutangnya ya 5% dikali 150.000 ini, sehingga 7.500, dan di bulan Januari ini dibagi 12, Rp625. Di semakin besar PTKP, ya itu akan mengurangi pajak yang harus dibayar gitu. Nah, jadi ini sebelum tarif lapisan tarif berlaku loh ya. Ini sebelum undang-undang HPP berlaku, berarti dari 2021 ke belakang. Nah, sekarang timbul pertanyaan lah, terus bedanya apa untuk yang gajinya kayak Reto ini ya, kisaran 5 juta ke atas lah untuk netonya, 5 juta lebih dikit gitu per bulannya setelah undang-undang HPP. Sama, bedanya lebih tinggi atau lebih rendah? Oke. Nah, setelah undang-undang HPP. Ya. Nah, setelah undang-undang HPP sama, kita asumsikan kayak yang di atas 5.262.500 neto sebulannya, setahunnya dikalikan 12, 63.150.000, 63.150.000. PTKP-nya juga sama, menikah dengan memiliki satu orang anak, PKP-nya 150.000. Nah, tarifnya tetap sama. Kenapa? Oke, kita cek ke atas ya. Untuk perubahan lapisan. Nah, kenapa kok sama untuk yang gaji 5 juta? Karena iya kan lapisan tarifnya yang sebelum undang-undang HPP ada di sampai dengan 50 juta. Setelah undang-undang HPP sampai dengan 60 juta. Dan sebelum undang-undang HPP tadi misalkan dengan rincian yang sama 150.000 penghasilan kena pajaknya atau PKP setahunnya, itu kan masih masuk ke lapisan pertama yang sampai dengan 50. Dan setelah undang-undang HPP pun 150.000 masih di tarif yang sama. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan bagi yang memiliki penghasilan yang sama, kemudian PTKP yang sama juga gitu. Dan malah PTKP ini kalau semakin kita punya status yang menikah tambah 1, 2, 3 anak maksimal 3, ya PTKP-nya akan semakin memperkecil pajak gitu. Sementara lapisan tarif itu tidak menjadikan lebih besar pembayaran pajaknya. Toh dengan penghasilan yang sama, dengan PTKP-nya yang sama juga, kita hitung pajaknya sama gitu. Dan kalau mau diotak-atik, misalkan dengan penghasilan 5.200.000 PTKP-nya diubah-ubah dengan sebelum undang-undang HPP dan setelah undang-undang HPP akan sama. Ini untuk memudahkan dalam penghitungan dalam penghitungan PTKP tadi ya. Nggak usah ditambah 4,5 juta, tinggal cari statusnya aja, sesuaikan. Kalau mau dulu coba-coba nih soalnya. Nah sekarang, terus pengaruh yang lapisan tarif ini kerasanya gimana? Katanya meringankannya di sebelah mana? Toh kita nggak merasakan gitu. Nah tenang, karena kita ada istilahnya ada yang usaha, ada yang kerja juga kan, termasuk undang-undang ini nih, PTKP tergantung statusnya juga, terus tergantung penghasilan per bulannya juga. Nah saya akan kasih contoh untuk yang berpengaruh nih terhadap lapisannya ketika misal penghasilannya di atas 50 juta rupiah penghasilan kena pajaknya atau PKP setahunnya di atas 50 juta rupiah. Ini saya kasih contoh yang sekitaran 50 ya, ini 60 juta rupiah untuk penghasilan kena pajaknya. Nah di mana penghasilan itu sebulannya 9,5 juta, setahunnya berarti kan dikali 12 ya, ada 114 juta. Kemudian PTKP-nya misalkan yang bersangkutan belum menikah dan belum punya anak, berarti 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajak setahunnya 114 dikurangi 54 adalah 60 juta. Nah, sebelum ada undang-undang HPP, lapisan tarif yang pertama itu sampai dengan 50 jutanya dikalikan 5%, kemudian lapisan tarif yang kedua 50 sampai 250 yang dikalikan 15%. Nah, di sini penghasilan kena pajak setahunnya 60 juta. Berarti akan ada dua lapisan yang dikenakan. Lapisan yang pertama sampai dengan 50 juta itu dikalikan 5%, 2,5 juta, dan sisanya itu masuk ke lapisan yang kedua, yaitu 10 juta dikalikan 15%, berarti 1,5 juta. Sehingga pajak PPh, pajak penghasilan pasal 21-nya adalah 4 juta, dan karena yang ditanyakan misalkan bulan Januari 4 juta dikali 12 berarti pajak per bulannya 333.000. Ini untuk yang punya penghasilan 9,5 juta
per bulan. Penghasilan itu ya, 9,5 juta per bulan sebelum undang-undang HPP atau sebelum lapisan tarif yang terbaru. Nah, setelah lapisan tarif yang terbaru, ingat ya, 4 juta setahun, PPh 21 terutang setahunnya, dan di bulan Januarinya 333.333,33 rupiah. Nah, terus gimana kalau yang setelah undang-undang HPP? Sama, penghasilan itu bulannya 9,5 juta. Penghasilan itu setahunnya kali 12, 114 juta. PDKP setahunnya 54 juta. Nah, 114 dikurangi 54 sama dengan 60 juta rupiah. Nah, lapisan tarif yang kedua itu berbeda. Bedanya adalah sampai dengan ini ya. Sebelumnya sampai dengan 50 kena 5%, sekarang sampai dengan 60 kenanya 5%. Nah, berarti 5% dikalikan langsung 60 juta. Pajaknya 3 juta per bulannya atau di bulan Januarinya tinggal dibagi 12, 250.000. Nah, coba kita bandingkan nih untuk penghasilannya yang kisaran tadi 9,5 juta ya, itu sebulan, yang awalnya bayar pajak 333.333,33 per bulan, atau setahunnya itu tadi berapa? 4 juta ya. 4 juta. Nah, setelah undang-undang HPP menjadi 3.250.000 per bulan, atau setahunnya 3 juta. Seperti itu. Nah, jadi jangan latah dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian jika ada berita, silahkan dibaca dulu beritanya, diklarifikasi. Jika itu berkaitan dengan aturan atau undang-undang, bisa dipelajari. Atau kalau misalkan kita perlu teman diskusi, ya bisa didiskusikan dengan yang paham. Seperti itu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan khawatir ya, rekan-rekan, dulur-dulur, sebenarnya untuk kita yang istilahnya karyawan, kemudian yang lagi tren itu kan gaji 5 juta sekarang, karena pajak sebelumnya belum aturannya tetap istilahnya tetap sama, dan kita udah terbiasa gitu, udah biasa di kalau gaji 5 juta ya sama sebenarnya tadi ya. Apalagi kalau kita punya PTKP yang besar atau penghasilan tidak kena pajak yang besar, justru malah lebih memperkecil, bahkan bisa jadi nggak bayar yang 5 juta tadi kalau PTKP-nya di tingkatan tertentu. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di komentar. Dan kesimpulannya tadi ya, penghasilannya tadi tergantung banyak variabelnya, tergantung PTKP, tergantung jumlah penghasilan per bulan. Tapi yang bisa ditarik kesimpulan, yang awalnya tadi misalkan yang awalnya kena dan sekarang jadi kena, itu salah. Kemudian yang kedua, meringankan atau memberatkan? Meringankan untuk kita karyawan yang gajinya belum terlalu besar, tapi mudah-mudahan sih semakin besar ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.